Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neva Septiana dengan NIM 2020-35004. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi regresi linear sederhana untuk mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Kemudian ada penelitian hubungan dua variabel regresi sederhana. Dalam melakukan penelitian, selain melakukan penelitian perbandingan, ada kalanya kita ingin mengetahui apakah antara satu variabel mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel lainnya. Nah, permasalahan mengenai hubungan antar dua variabel maka digunakan analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan sebagai alat untuk melihat hubungan fungsional antara variabel untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada satu variabel bebas diberi notasi X dan variabel terikat yang diberi notasi Y. Variabel bebas dapat diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi, kalau variabel terikat itu dipengaruhi. Nah, untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel maka digunakan persamaan regresi. Langkah pertama untuk menentukan persamaan regresi adalah mengumpulkan data dari variabel yang dibutuhkan. Misalnya variabel itu adalah X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Langkah berikutnya adalah menggambar pasangan titik X, Y dalam sistem koordinat bidang. Hasil gambar tersebut dinamakan scatter diagram. Dalam gambar di bawah ini pada bagian 1 dan 2, pasangan titik X, Y tampak sesuai dengan garis lurus, sehingga dikatakan terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Pada bagian 3, hubungannya tidak linear atau lengkung, dapat berupa fungsi, parabola, eksponen, logaritma, dan yang lainnya. Sedangkan pada bagian 4 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Ini adalah merupakan gambar dari ketiga bentuk tadi. Untuk gambar 1 dan 2 tadi berhubungan, gambar ketiga itu lengkung, dan gambar yang keempat tidak ada hubungannya. Kemudian untuk regresi linear sederhana dengan bentuk umum persamaannya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Dengan langkah analisis linearnya, yang pertama, menentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang kedua, uji linearitas dan signifikasi regresi linear sederhana dengan dimana H0 dimana beta sama dengan 0 persamaan tidak linear, HA dimana beta tidak sama dengan 0 merupakan persamaan linear. Dengan melihat sig lebih dari 5%, H0 diterima, dan sig kurang dari 5%, H0 ditolak. H0 diterima, maka persamaannya tidak linear. Jika H0 ditolak, persamaannya linear. Kemudian untuk langkah ketiga ada uji signifikasi koefisien persamaan regresi linear sederhana. Jika sig lebih dari 5% itu tidak berarti, dan jika sig kurang dari 5% artinya adalah berarti. Untuk langkah keempat menentukan koefisien korelasi dan uji signifikasi koefisien korelasi dengan melihat nilai R. Kemudian langkah kelima adalah menentukan koefisien determinasi dengan melihat R². Di sini terdapat contoh 6.15. Suatu penelitian mengenai pengaruh prestasi belajar matematika terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian dilakukan pada 15 orang siswa sehingga diperoleh data sebagai berikut.
di mana siswanya ada A sampai O, kemudian prestasi belajar matematikanya dianggap variabel X, prestasi belajar siswanya variabel Y. Berdasarkan data di atas, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menyatakan hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian, ujilah linearitas dan keberartian regresi, serta tentukan pula koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Dengan penyelesaiannya menggunakan SPSS, untuk langkah pertama adalah menentukan persamaan regresi linear. Yang pertama, kita harus mengcopy terlebih dahulu datanya tadi, kemudian dimasukkan ke SPSS. Untuk namanya diubah X dan Y, untuk measure-nya diubah ke scale, kemudian unitnya desimalnya diubah ke 0. Kemudian untuk analisisnya adalah pilih analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Jadi analyze, regression, linear, kemudian muncullah tampilan seperti langkah itu. Untuk dependennya diisi dengan variabel Y, untuk independennya diisi dengan variabel X. Jangan lupa untuk klik yang statistik pojok kanan atas itu. Setelah diklik, muncullah tampilan seperti ini. Yang di checklist dicentang estimate, terus ada tadi koefisien, R-square, deskripsi itu, kemudian diklik continue, lalu setelah continue diklik OK, sehingga muncullah output. Dari semuanya kita ambil yang output koefisien. Dengan melihat output koefisiennya adalah understand itu dengan yang B. Untuk konsistennya 150,576 itu sebagai nilai A dan 8,89 sebagai nilai B. Sehingga untuk persamaannya tadi kan di atas kan sudah diketahui, Y topi sama dengan A plus BX. Nilai A dan nilai B sudah diketahui, maka langsung disubstitusikan, yaitu persamaannya adalah Y topi sama dengan 150,576 ditambah 8,889X. Kemudian untuk langkah kedua, yaitu terdapat uji keberartian koefisien persamaan regresi, di mana kriteria ujinya adalah jika sig lebih dari 5% maka koefisien tidak berarti, dan apabila sig kurang dari 5% maka koefisiennya berarti. Kita lihat tadi dari tabel koefisien, yang langkah pertama nilai sig-nya itu 0,46, itu merupakan kurang dari 5% nilai sig-nya, maka kesimpulannya adalah koefisien berarti. Untuk langkah yang ketiga ada uji linearitas dan signifikasi persamaan regresi. Dengan langkah yang sama tapi kita ambil yang tabel ANOVA dengan bentuk hipotesisnya H0 di mana beta sama dengan 0, maka persamaannya tidak linear atau tidak ada relasi antara X dan Y. Dan yang kedua ada H1 di mana beta tidak sama dengan 0, merupakan linear atau ada relasi antara X dan Y. Selanjutnya kita lihat dari tabel ANOVA. Dengan kriteria ujinya H0 ditolak jika nilai sig-nya kurang dari 5%, karena nilai sig dari tabel ANOVA-nya itu 0,00 dan alfanya 5%, sehingga nilai sig-nya itu kurang dari 5%, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan kesimpulan, jadi persamaan
adalah linier secara signifikasi atau X mempunyai hubungan linier terhadap Y, atau X berpengaruh secara positif terhadap Y. Kemudian langkah yang keempat ada menghitung nilai korelasi dengan melihat tabel model summary. Kita melihat nilai R-nya yaitu 0,945. Kita cocokkan dengan tabel Guilford, di mana jika R lebih dari 0 dan kurang dari 0,2, hubungannya sangat lemah. Jika R lebih dari atau sama dengan 0,2 dan R kurang dari 0,4, maka hubungannya rendah. Kemudian jika R lebih dari atau sama dengan 0,4 dan R kurang dari 0,7, maka hubungannya sedang atau cukup. Yang keempat ada R lebih dari atau sama dengan 0,7 dan R kurang dari 0,9, maka hubungannya tinggi. Yang terakhir, jika R lebih dari atau sama dengan 0,9 dan R kurang dari 1, hubungannya sangat kuat. Karena nilai R-nya 0,945 yang terdapat di itu hubungan sangat kuat, maka termasuk ke dalam kategori hubungan sangat kuat tinggi. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu koefisien determinasi. Kita masih sama dengan melihat tabel model summary, tapi kita melihatnya adalah di tabel R-square-nya. Kalau tadi R, kita melihat R-square. Dengan diperoleh R-square sama dengan 0,892, dengan nilai determinasinya adalah 89,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel prestasi belajar siswa Y dapat diterangkan dan dijelaskan oleh variabel prestasi belajar matematika X sebesar 89,2%. Dengan kata lain, variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 89,2%. Atau prestasi belajar matematika mempengaruhi prestasi belajar siswa sebesar 89,2%. Masih ada 10,8% prestasi belajar siswa dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain prestasi belajar matematika. Untuk materi yang saya jelaskan cukup sekian, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pembuatan materi, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.